Untuk apa? Judi. Kalau enggak nanti marah-marah, ngambek, nanti enggak mau sekolah. Dan tidak sedikit orang tua demi anaknya mondok, udahlah dikasih rokok. Di beberapa pondok kan boleh, napa? Ngerokok. Di beberapa pondok tradisional boleh ngerokok. Yes, enggak apa-apa mondok. Ya, kamu yang penting mau mondok ya. Kamu mintanya apa? Ya, saya mintanya bulanannya enggak ada limitnya. Limit gue apa sih, Bu? Enggak ada batasnya. Pokoknya bulanan saya minta sejuta. Gue jajan tok lu ya. Masya Allah gue. Ini saya bukan lagi menceritakan kisah fiksi ya. Ini nyata nih. Videonya ada kok. Videonya ada. Pokoknya uang jajan berapapun minta kasih. Dan itu nggak baik itu. Ya. Terus yang lebih menyesakkan dada itu adalah pokoknya dijatah 1 hari 2 bungkus. Bungkus apa? Rokok. Bocah SD, Bu. Bocah SD. Dan ketika video itu ketika dia disuting lagi ngerokok. Ya enggak setiap permintaan anak dituruti. Apalagi merusak dia. Coba bayangkan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah masih banyak pondok yang enggak membolehkan rokok. Salah satunya tunas ilmu. Ya, ngapain? Apa manfaatnya? Apa manfaat? Dah ya, ini yang pertama. Jadi indikator pertama bahwa orang tua telah memanjakan anaknya adalah ketika dia selalu menuruti apapun permintaan anak. Yang kedua, indikator bahwa orang tua telah memanjakan anaknya ketika orang tua tidak pernah memberikan tanggung jawab. Tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada anaknya. Jadi semuanya dilayani. Semuanya dilayani. Mentang-mentang orang kaya. Ya. Yang punya pembantu banyak. Ya. Ada yang pembantu untuk nyuci baju, ada pembantu untuk nyetrika, ada pembantu tugasnya nyapu, ada pembantu tugasnya ngepel, ada pembantu tugasnya masak, ada pembantu tugasnya nyirami tanaman. Masya Allah. Tidak ada anak disuruh sana nyapu dulu, nyuci piring dulu, tidak perlu. Ada sebagian orang tua seperti itu. Padahal anaknya ini bukan jabang bayi. Kalau masih bayi sih wajar nggih Bu nggih. Ya, diambilin dimandiin, diambilin popoknya, dibajuin, ya. Kemudian nangis disuapin, pengen makan disuapin. Wong bayi ya wajar. Wong ini bukan bayi kok. Udah SMP, udah SMA, enggak pernah dikasih tanggung jawab sama sekali. Bahkan sesuatu yang remeh pun enggak. Apa contoh yang hal-hal kecil? Nyantolin baju. Gampang atau tidak? Gampang. Wong cantolannya juga ada, baju yang dia pakai sendiri. Apa susahnya nyantolin baju? Contoh yang lain, hal yang ringan. Naruh sepatu di tempatnya. Ada nggak anak pulang sekolah, sepatunya diwur? Diwur gue diapakan? Dibuang ya gue. Ada? Banyak. Besok berangkat sekolah baru nyari jebule siji nang longan. Siji nang ndi? Nang kursi. Ya. Itu kan hal yang gampang, remeh, biasa. Bukan hal yang berat banget. Contoh yang lain, hal ringan.
habis makan piringnya ya boro-boro nyuci. Wong naruh aja di wastafel enggak. Begitu makan langsung bruk, ya. Taruh di mana? Di meja. Hal-hal yang kecil-kecil saja tidak pernah diberikan tugas itu kepada anak-anak kita, kepada sebagian anak-anak kita. Bagaimana akan mendapatkan tugas yang lebih besar? Jadi, biasakan anak ini dikasih tanggung jawab. Penting. Kalau anak kita perempuan, nanti dia akan menjadi istri. Nanti dia akan menjadi ibu rumah tangga. Itu kalau anak kita perempuan. Kalau anak kita laki-laki, dia akan menjadi suami. Dia akan menjadi bapak. Coba. Saya tanya sama ibu-ibu, putri-putri jenengan bu, yang SMP, yang SMA, itu sudah pada pinter masak atau belum bu? Sampun apa jaring? Ya. Putrane jenengan bapak-bapak yang udah SMA, yang sudah kuliah, wis pada bisa ngoleh duit tapi urung. Itu kan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi kalau misalnya ada di antara putrane jenengan yang bilang sama jenengan, Pak, saya pengen latihan jualan misalnya. Saya pengen latihan jualan. Jualan apa le? Ya jualan apalah, makanan atau apa di sekolah. Malu jenengan? Hah? Malu nggak jenengan bu? Anaknya jualan malu ndak? Enggak. Loh wong sugih kok dodolan. Loh itu berarti kan sedang membangun mental tanggung jawab. Enggak apa-apa. Justru seharusnya kita ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kok anak kita punya inisiatif untuk jualan nyari duit. Itu modal supaya nanti dia menjadi kepala rumah tangga nggak bingung. Lu banyak loh ibu-ibu, bapak-bapak. Wanita nikah nih ya, jadi istri. Disuruh suaminya masak. Bingung. Wong jangankan masak sayur. Masa sega biar bisa? Gak pernah diajari. Hari ini masak nasi jadi bubur. Kakean apa? Banyak. Ngesuke orang mateng karena kurang banyu. Selalu dimanja. Taunya buka magic sudah apa? Mateng. Diajari, panggil sini nak, caranya kayak gini. Masak nasi itu ukurannya airnya segini misalnya. Kalau nasinya segini maka airnya segini, kasih tahu. Ini loh nak. Berapa ruas jari kita, ajari. Ya. Ini bagian dari tanggung jawab yang kita berikan kepada anak. Dan anak ini kalau dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, itu dia akan percaya diri. Akan apa? Percaya diri. Karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia punya kemampuan, dia punya keahlian yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Biasanya kalau kemah itu disitulah pembuktiannya. Ya kalau kemah bareng-bareng itu, di situ pembuktiannya. Siapa yang di rumahnya biasa membantu orang tuanya, siapa yang anak, mami atau papi. Nah, anak mami dan papi siapa? Di situ akan ketahuan. Ya. Oke, ini yang berapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, indikator orang tua memanjakan anak adalah ketika orang tua tidak pernah menegur kesalahan anak. Apa yang ketiga? Tidak pernah menegur kesalahan anak. Kenapa? Saking sayangnya. Katanya nggak mau menyakiti perasaan anak. Ya. Saking sayangnya anak melakukan apapun, orang tahu diharu-harui. Nggak pernah ditegur. Nggak baik. Tidak baik.
Kenapa? Karena tidak setiap yang dilakukan anak itu benar. Sering anak melakukan sebuah kesalahan. Maka sikap orang tua yang bijaksana adalah menegur kesalahan. Tentunya dengan cara yang baik. Contoh misalnya, ada sebagian orang tua sudah waktunya sholat subuh, anaknya tidur, nggak diapain, nggak dibangunin. Padahal anaknya sudah wajib sholat, sudah 10 tahun, sudah 11 tahun, dibiarin. Aja, mbok lara. Jangan, nanti mbok sakit. Ya. Padahal dia sudah wajib sholat. Saya nggak ngomongin anak yang baru 6 tahun, baru 7 tahun, belum wajib. Memang udah disuruh, tapi kan belum wajib. Saya lagi ngomongin anak yang sudah 10 tahun ke atas. Waktunya sholat disuruh sholat. Sudah wajib dia. Contoh itu. Contoh yang lain, anak mainan HP terus nggak diapain, nggak diingatkan. Ada orang tua yang seperti itu? Ada. Kenapa? Kenapa? Wong tuanya bedolanan HP. Orang tuanya juga mainan HP, sama saja. Jangan dibiarkan, diingatkan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini juga sahih. Innal walada mabkhalatun. Sesungguhnya anak itu bisa membuat orang tuanya menjadi pelit. Napa? Pelit. Majbanatun, membuat orang tuanya pengecut. Wa mahzanatun, membuat orang tua sedih. Ada. Sebagian anak itu mengakibatkan orang tuanya seperti itu. Pelit. Kenapa? Mau zakat, jangan. Nanti buat biaya pendidikan anak, bagaimana? Akhirnya nggak jadi ngeluarin apa? Zakat. Pelit itu. Majbanatun, membuat orang tua pengecut. Tadi itu. Mau negur anak, nanti anak tersinggung. Padahal anak jelas melakukan kesalahan. Pengecut nggak berani menegur anaknya sendiri. Pengecut. Dan ada sebagian orang tua yang gara-gara itu menjadi sedih terus. Ya. Jadi bukan sedih yang sifatnya manusiawi, ya. Manusiawi, anak sakit sedih manusiawi, tapi ini sedih yang berlebihan. Ya. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar, kalau anak melakukan kesalahan ditegur, tapi dengan cara yang baik. Ini akan membawa kebaikan buat anak itu sekarang maupun di masa yang akan datang. Masih ada sisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, apakah termasuk memanjakan anak ketika orang tua memberi fasilitas seperti motor untuk anak sekolah walaupun belum punya SIM, Ustaz? Jazakumullah khairan. Iyalah, itu kan melanggar aturan negara juga. Ya. Anak belum cukup umur, jangan dikasih motor, apalagi sampai kemana? Apalagi sampai keluar-luar ke jalan-jalan, janganlah. Ya. Dan sekarang ini kan bisa, kalau jaraknya masih wajar, mendingan dikasih apa? Sepeda. Ya. Kalau saya sering memperhatikan, saya suka memperhatikan anak-anak yang pulang sekolah gitu. Itu banyak yang puluhan bahkan ratusan anak pakai sepeda. Ya. Padahal rumahnya mungkin yang sekolahnya di sini nih, di mana nih? Karangwinong ini SMP Kalimanah ya, SMP 3 itu. Itu bahkan mungkin ada yang orang tuanya atau rumahnya tinggal di Purbalingga, di mana. Mereka sepedaan biasa. Ya. Jadi sebaiknya jangan dikasih. Ya, sebaiknya jangan dikasih. Kalau memang orang tua nggak bisa nganter, ya, dan tidak ada kendaraan umum yang sampai ke situ, kasih aja apa? Sepeda. Pertama, itu tidak melanggar aturan
pemerintah, ya, karena anaknya memang belum cukup umur. Yang kedua, lebih menyehatkan. Ya. Ketika pagi, siang dia naik sepeda, akan lebih sehat buat tubuh anak. Lebih sehat, nanti pulang-pulang sudah capek, tinggal istirahat, sehingga nggak kepikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, jika sudah terlanjur memanjakan anak, apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan Ustadz? Jazakumullah khairan. Yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan adalah mengajak anak untuk berbicara. Ya. Sebelum mengajak anak, orang tuanya, suami istri, harus menyamakan persepsi. Menyamakan, apa sih persepsi, Bu? Pandangan. Menyamakan pandangan. Jadi orang tuanya, bapak ibunya harus duduk bareng. Kemudian ngobrol, lalu mengambil kesimpulan bareng-bareng bahwa pola yang kita terapkan selama ini keliru. Jadi harus sepakat dulu bapak sama ibunya, supaya nanti tidak tukaran. Tukaran siapa? Tarung, yuk itu tarung lah. Tukaran ke berselisih, nggak adu mulut. Ya, bapaknya pengen A, ibunya pengen B gitu. Jadi samakan dulu persepsi. Ya, samakan dulu pandangan. Ya, kita selama ini ternyata salah dalam cara mendidik anak kita. Kita terlalu memanjakan anak kita. Oke? Setelah orang tua ini menyamakan persepsi, maka kemudian orang tua ini mengambil langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya? Salah satu yang paling penting adalah mengajak anak ini untuk bicara bareng. Jadi anaknya dipanggil, diajak ngobrol bareng. Nah, selama ini Bapak Ibu telah mendidik kamu dengan cara yang ternyata setelah Bapak Ibu ngaji, ternyata itu cara yang tidak benar. Dan itu berdampak buruk kepada kamu. Pertama, Abi Umi, Bapak Ibu minta maaf karena keterbatasan ilmu. Yang kedua, Bapak Ibu pengen mengubah pola pendidikan yang tidak benar ini. Dan mengubahnya, saya anjurkan ya, jadi memanggil anak, memberikan penjelasan, langkah berikutnya adalah mengubahnya jangan terlalu frontal. Aja ujuk-ujuk langsung bus. Jadi kayak membalik telapak tangan, jangan. Karena itu bikin anak kaget. Contoh ya, ujuk-ujuk ya. Dia selama ini nggak pernah nyuci piring, nggak pernah nyuci baju, nggak pernah nyapu, nggak pernah apa lagi, masak, nggak pernah ini. Ujuk-ujuk begitu anak dipanggil, nak, pokoknya sekarang seluruh pekerjaan rumah kamu yang kerjakan. Ya jangan kayak gitu. Nanti dia menganggap dirinya kayak pembantu. Ya enggak, bertahap. Yang paling ringan dulu apa misalnya? Nah, ini Bapak Ibu pengen melatih kamu mandiri ya. Coba sekarang piringmu kalau habis makan taruh di mana? Tempat cuci piring. Itu kan gampang. Biasakan dulu. Satu item, satu kerjaan, taruh di sana. Nanti lama-lama ketika anak sudah terbiasa, bolehlah ditambah. Nak, piringmu coba deh dicuci ya. Enggak cuma sekedar ditaruh dicuci, piring kamu aja misalnya. Nah, setelah anak sudah terbiasa, sekalian ya piringnya Bapak Ibu gitu. Jadi anak ini diubah pola pendidikan yang Anda terapkan selama ini secara bertahap. Jangan terlalu frontal. Ya, karena perubahan yang frontal seringkali tidak menghasilkan harapan yang kita inginkan. Biasanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara menyikapi anak yang dimanjakan oleh mbahnya? Kebetulan rumah saya dan orang tua berdekatan. Apabila punya keinginan, selalu dituruti oleh mbahnya, dikasih langsung Ustadz. Saya khawatir anak terbiasa mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan dan anak menjadi tidak sabaran. Jazakumullah khairan. Mbahnya hadir di sini enggak? Pertama ya,
Anda sebagai orang tua harus ngomong baik-baik kepada mbah. Harus ngomong baik-baik kepada mbah. Karena bagaimanapun juga dia punya hak. Mbah ini punya hak untuk menyayangi cucunya. Bahkan seringkali mbah ini lebih sayang daripada orang tua. Maka Anda harus ngobrol sama orang tua Anda atau sama mertua Anda. Ya, mbah itu kan bisa orang tua kita sendiri atau mertua kita. Ngobrol baik-baik. Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Karena kalau kita nggak ngobrol baik-baik, tahu-tahu nanti kesan yang muncul adalah, wah aku roleh nyayangi putuku. Itu kan berarti salah paham gitu loh. Enggak seperti itu. Jadi ajak ngobrol baik-baik, Mbah. Ini cucunya Mbah ini kan kita pengen nantinya menjadi anak yang baik, ya, yang tidak manja. Maka kami mohon supaya Mbah kalau cucunya datang minta sesuatu, coba Mbah ngobrol dulu sama kami. Jadi bukan minta izin bahasanya. Jadi bukan, Mbah nanti minta izin dulu, jangan. Itu kan nggak sopan. Masa mau ngasih minta izin? Ngobrol dulu. Jadi ketika kita bicara sama Mbah ini pun juga kata-katanya jangan yang terlalu jangan yang menyakitkan gitu loh. Nanti minta izin dulu ya, pokoknya nggak boleh ngasih kalau nggak izin dulu, jangan. Itu bahasanya nggak sopan kepada orang tua kita. Tapi kita bahasanya, Mbah, nanti kalau misalnya cucu datang minta sesuatu, ngobrol dulu sama kami, ya kita obrolkan, kita lihat apakah dampaknya baik atau buruk, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Dan memang sebenarnya ya, kalau jenengan sudah berumah tangga, kalau bisa rumahnya berbeda itu lebih baik. Ya, tidak jadi satu, nggak kembul, itu lebih baik. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya mbahnya ini sudah sakit-sakitan, nggak ada yang rawat, itu beda cerita. Tapi kalau masih sehat, lebih baik itu adalah rumahnya terpisah sehingga kita punya otoritas untuk mendidik anak kita. Kalaupun sudah pisah tapi berdekatan, maka itu pun juga kita perlu untuk senantiasa mengevaluasi dari sana dapat apa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sudah nggak menyediakan tontonan yang merusak, ya bukan tontonan yang baik, tontonan yang merusak. Tahu-tahu dia pergi kemana? Rumah mbahnya, di sana nonton sampai malam, dibiarin sama mbahnya. Berarti ini harus kita evaluasi. Oh, besok-besok berarti apa yang mesti dilakukan, ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.